Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget untuk kemarin yang sudah nungguin kok belum update-update part terbarunya. Jadi sedikit pengumuman untuk rekan-rekan sekalian, sepertinya kita sedikit geser untuk jadwal update-nya ya. Kalau sebelumnya itu hari Selasa dan Kamis, kita geser sedikit untuk Selasanya pindah ke Rabu dan Kamisnya pindah ke Jumat. Ya walaupun sebenarnya yang hari Selasa itu statusnya bonus ya. Kalau dulu sih aneh gitu. Cuman aneh tetap usahakan untuk update. Cuman untuk sekarang dan kedepannya untuk jadwal update-nya sendiri akan sedikit bergeser. Karena kerjaan aneh, jadwal kerjaannya itu berubah. Dan kalau misalnya di hari Selasa dan Kamis itu cukup mustahil untuk dilakukan karena pulangnya udah malam banget dan belum sempat untuk buat naskah dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu pengumuman singkatnya. Dan di part sebelumnya Fang Yuan telah pergi ke benua tengah. Dia menghubungkan keberuntungannya dengan Hong Yi. Tapi karena hal itu keberuntungan Hong Yi pun menurun drastis. Pada akhirnya Hong Yi tanpa tahu apa yang terjadi, kehilangan salah satu kesempatannya untuk menunjukkan diri di depan semua orang. Yang lebih menyebalkan lagi, semua itu terjadi karena keisengan Fang Yuan yang mengambil inti pohon lingxi. Pohon lingxi ini rupanya adalah sebuah jamur ya. Setelah dilihat-lihat lagi rupanya dia itu sebuah jamur. Makanya dia bisa tumbuh dan hidup di dalam tanah. Lalu, perjalanan Fang Yuan belum selesai. Dia kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Tapi kali ini, tujuannya bukan ke Gunung Danghun. Lantas kemana? Rupanya, Fang Yuan masih mencari mangsa ketiganya. Mari, kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 143. Angin berembus kencang meniup rambut hitam Fang Yuan yang berkibar. Kali ini, di depan matanya terpampang sungai besar nan panjang, serta hutan yang hijau. Dari kelima wilayah yang memiliki penampakan seperti ini, itu hanya di perbatasan selatan. Ya, tempat ini adalah Sungai Naga Giok. Salah satu dari 3 sungai terpanjang yang ada di perbatasan selatan. Kali ini Fang Yuan datang ke sini untuk menunggu salah satu tokoh yang nantinya menjadi orang kuat di masa depan. Reputasi dari orang ini pun selevel dengan Hong Yi serta Han Li. Dalam ingatanku, orang ini diasingkan seumur hidup setelah dibuang oleh klannya. Lalu dalam perjalanannya di sungai ini, dia akan menemukan warisan dari Master Gu peringkat 4 yang kemudian membuatnya bisa bertahan di area yang ekstrim ini. Meski dia hanya seorang diri dan tidak terikat dengan klan manapun, tapi dia bisa terus tumbuh dan menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Selain itu, keberuntungannya juga sangat baik. Bahkan dia juga mendominasi semua perjudian batu di perbatasan selatan. 9 dari 10 perjudian batu akan selalu ia menangkan. Itulah yang tertulis di biografi Ye Fan yang kuingat. Kata Fang Yuan sambil melihat jauh ke ujung sungai. Ya, orang yang menjadi target Fang Yuan berikutnya dikenal dengan nama Ye Fan. Dia mengawali kisah hidupnya yang makmur setelah diusir oleh klannya sendiri dan kemudian menemukan warisan di ujung sungai ini. Lalu, jika memperhitungkan waktunya, saat ini seharusnya Ye Fan itu hampir mencapai tempat ini. Karena itu, Fang Yuan memutuskan untuk menunggunya di tempat ini. Malam pun akhirnya datang. Bintang bagai berlian menerangi langit yang gelap. Sekitar 1000 li dari tempat Fang Yuan berada, Ye Fan tampak meringkuk ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal. Dia melihat ada bayangan binatang buas besar yang tergeletak di depan
pintu masuk gua. Hal yang membuat Yevan takut adalah ukuran dari binatang buas ini yang sangat besar, di mana ukurannya seharusnya setara dengan kaisar binatang buas. Jika Yevan harus berhadapan dengan kaisar binatang buas, jelas dia tidak akan selamat. Yevan sungguh sangat ketakutan. Dia meringkuk di sudut gua. Sialan, mengapa aku begitu sial? Aku baru diusir dari klan. Lalu aku mencari tempat bermalam yang nyaman, tapi justru kaisar binatang buas menutup pintu keluar gua ini. Sial, apa aku sungguh akan mati malam ini? Yevan mengutuk dalam hati. Saat ini Yevan tidak bisa kemanapun. Pintu masuk gua tertutup oleh sang binatang buas yang terkapar tak berdaya. Meski begitu, jika dia mencoba untuk mendekatinya, bukan tidak mungkin Yevan akan dimakan. Itulah yang membuat dia takut. Yevan terus berpikir. Tapi, waktu terus berjalan dan Yevan menemukan sebuah keanehan. Tunggu, sepertinya binatang ini memang kaisar binatang buas. Tapi kali ini, dia datang seorang diri tanpa binatang buas yang lain? Mungkinkah binatang buas ini adalah kaisar binatang buas yang terbuang karena dia kalah dengan kaisar binatang buas yang baru? Yevan mulai menganalisis. Dia masih tampak gugup dan enggan untuk mendekat. Setelah terus memperhatikan binatang ini, Yevan akhirnya tahu bahwa binatang ini terlihat seperti anjing. Dia juga sangat lemah dan ada beberapa luka di tubuhnya. Bahkan tulang rusuknya pun sampai terlihat. Karena bentuknya seperti anjing, kita sebut kaisar anjing. Yevan tahu bahwa binatang buas ini pasti baru saja terlibat pertarungan yang tidak mudah. Melihat kaisar anjing itu kesusahan bernafas dan tubuhnya pun terlihat semakin melemah, Yevan semakin tidak tega. Jika memang kaisar anjing ini terusir oleh kawanannya, itu artinya mereka senasib. Maka Yevan pun menjadi tidak tega. Lalu perlahan Yevan berjalan dan mendekati kaisar anjing itu. Sang kaisar anjing sama sekali tidak bergerak. Dia hanya terlihat terengah-engah hingga nafasnya hampir habis. Yevan kini memberanikan diri. Dia mengulurkan tangannya dan memegang dahi dari kaisar anjing. Bulunya terasa lembut dan nyaman di tangan. Tapi saat ini, badan dari kaisar anjing terasa panas seperti orang demam. Sungguh malang nasibmu. Jika kau terus begini, maka kau akan mati. Tapi bertemu denganku, sepertinya adalah keberuntunganmu. Lagi pula, aku adalah seorang dokter binatang paling terkenal di desaku, kata Yevan yang membanggakan diri. Dia kini merasa iba dengan kaisar anjing itu. Lalu Yevan mulai menyembuhkan luka dari kaisar anjing itu menggunakan gu miliknya. Akhirnya, Yevan tidak segera pergi dari gua itu. Dia telah menghilangkan semua ketakutannya. Dan dia kini membantu kaisar anjing itu untuk masuk ke dalam gua agar lebih aman. Lalu hari-hari pun berlalu. Tak terasa 7 hari Yevan membantu kaisar anjing ini. Dia juga seringkali pergi dan berburu untuk mendapatkan makanan untuk mereka berdua. Sementara itu, kesehatan dari kaisar anjing pun makin membaik hari demi hari. Lalu pada hari ini, sang kaisar anjing sudah bisa bangun. Dan tiap kali Yevan pulang, kaisar anjing akan terlihat sangat gembira. Dia juga terlihat mengibas-ibaskan ekornya. Sampai pada hari ke-8, kaisar anjing telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Bahkan hari ini,
dia pun ikut keluar dan berburu bersama dengan Yevan. Lalu setelah melihat bahwa kondisi Kaisar Anjing sudah membaik, Yevan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tentu, kali ini Kaisar Anjing ikut pergi bersamanya, karena Kaisar Anjing merasa bahwa Yevan itu sudah seperti tuannya. Bahkan saat ini, Kaisar Anjing mengizinkan Yevan untuk naik ke punggungnya. Di sisi lain, Fang Yuan kini tampak gusar. Ini sudah hari ke-8, tapi Yevan belum juga terlihat. Fang Yuan juga berpikir apakah Yevan telah menemukan rute lain, sehingga mereka tidak bertemu. Lalu kemudian Fang Yuan pergi mengecek warisan yang ditinggalkan oleh Master Gu peringkat 4 yang seharusnya ditemukan oleh Yevan. Setelah mengecek itu, rupa-rupanya warisannya masih ada. Artinya Yevan belum tiba. Makin hari, Fang Yuan makin gusar. Semua karena waktunya kini semakin menipis. Sebentar lagi Helloulan akan mencoba menerobos ranah immortal. Maka dia harus siap sedia melindunginya dari Hei Cheng. Fang Yuan tahu, jika dia harus berhadapan dengan Hei Cheng, dia perlu membuat banyak persiapan. Salah satunya yang paling utama adalah esensi abadi. Lalu kemudian, dia juga harus menyiapkan banyak Gu cadangan. Sedangkan saat ini, esensi abadi Fang Yuan sendiri hanya tinggal sedikit, tinggal 17,5. Terlebih, dia juga ingin menggunakannya dalam pertarungan. Maka Fang Yuan harus mendapatkan beberapa tambahan esensi abadi. Fang Yuan mulai bimbang. Akankah dia harus kembali sekarang atau dia harus menunggu lebih lama? Fang Yuan memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum dia mengaktifkan Gu perjalanan abadi, hatinya bergetar, seolah memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Fang Yuan percaya akan intuisinya. Lalu dia memutuskan untuk menunggu sejenak, dan benar saja, di ujung sungai kini terlihat Yevan yang sedang menunggangi Kaisar Anjing. Melihat ini, Fang Yuan tampak terkejut. Oh, ada Kaisar Anjing di samping Yevan? Bukankah di biografinya tidak tertulis hal ini? Tunggu sebentar. Kaisar Anjing ini? Dia adalah Kaisar Anjing dari warisan 3 raja. Rupanya ada sedikit pergeseran alur akibat ulahku dulu. Ya, rupanya Kaisar Anjing ini adalah Kaisar Anjing yang dulu ada di warisan 3 raja, yang dulu dikendalikan oleh Master Gu peringkat 5, yang dikendalikan oleh Fang Yuan waktu itu. Rupa-rupanya Kaisar Anjing itu berhasil keluar dari runtuhnya tanah warisan 3 raja, dan kemudian dia berkelana sendiri. Lalu kemudian dia bertemu dengan binatang buas dan bertarung. Itulah penyebab luka yang ia miliki. Tapi pada akhirnya Fang Yuan tidak peduli. Memang benar bahwa keberuntungan itu dapat naik dan turun, terlebih jika ada variabel lain seperti Fang Yuan di dalam ceritanya. Dan pada akhirnya keberuntungan dari Yevan lah yang kemudian mempertemukannya dengan Kaisar Anjing ini. Jadi memang terjadi pergeseran alur dari kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Tapi bisa dikatakan bahwa sesungguhnya keberuntungan Yevan ini cukup istimewa. Fang Yuan semakin bersemangat. Dia lalu menggunakan Gu inspeksi keberuntungan miliknya. Kini Fang Yuan menemukan bahwa rupanya keberuntungan Yevan itu memiliki kemiripan dengan milik Fang Yuan. Keberuntungan Yevan juga adalah keberuntungan peti mati. Namun peti mati Yevan tidak hitam seperti milik Fang Yuan. Milik Yevan terbuat dari perunggu dengan gaya kuno. Selain itu ada 9 ukiran naga yang mengelilingi peti mati Yevan, seolah itu adalah tanda tingkat keberuntungannya. Fang Yuan tahu bahwa keberuntungan ini sungguh tidak biasa. Lalu seperti 2 sebelumnya,
Fang Yuan segera menggunakan Gu koneksi keberuntungan. Setelah keberuntungan mereka terhubung, 9 ukiran naga di peti mati Ye Fan berkurang. Kini hanya tersisa 4 buah. Bagus. Sekarang keberuntunganku, Hong Li, Han Li, dan Ye Fan telah terhubung. Keberuntungan kami terdistribusi secara merata. Ini adalah permulaan yang baik, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Akhirnya, Fang Yuan mampu mengatasi kelemahan kedua dari Spring Autumn Cicanda dengan meningkatkan keberuntungannya. Tidak hanya itu, sekarang nasib buruk Fang Yuan telah hilang dan berubah menjadi keberuntungan yang bahkan lebih baik daripada orang-orang biasa. Dapat dikatakan Fang Yuan saat ini menjadi orang yang sangat beruntung. Kurasa ini cukup untuk sekarang. Lagi pula beberapa orang yang ada dalam ingatanku sekarang mereka masih belum lahir. Mari urus ini nanti kalau memang diperlukan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kembali menggunakan Gu perjalanan abadi dan kemudian menghilang dari tempat itu. Untuk saat ini Fang Yuan harus segera mempersiapkan esensi abadi yang nanti akan ia gunakan dalam pertarungan. Jadi, Fang Yuan pun segera pergi ke bawah tanah, tempat di mana Gu kebijaksanaan berada. Sesampainya di sana, Fang Yuan lalu mengeluarkan sebuah barang dan berkata, "Gu kebijaksanaan, aku membawakanmu barang yang cukup menarik." Gu kebijaksanaan berkedip beberapa kali. Memang, Gu kebijaksanaan sejak awal tidak bicara pada Fang Yuan. Dan satu-satunya komunikasi mereka adalah dengan kedipan cahaya kebijaksanaan. Apabila Gu kebijaksanaan setuju, biasanya dia akan berkedip beberapa kali. Sementara jika tidak, maka dia akan tetap diam. Sekarang, Fang Yuan melihat bahwa Gu kebijaksanaan berkedip beberapa kali. Tanda bahwa Gu kebijaksanaan terlihat sangat penasaran. Karena itu, Fang Yuan kemudian menanam inti Raja Lingxi. Dia menanamnya di dekat sana dan segera pohon jamur pun tumbuh. Sayangnya, kualitas tanah dari tanah terberkati di Gunung Danghun tidak sesubur tanah yang ada di Akademi Universal Life. Jadi, jamur yang tumbuh di sana hanya tumbuh hingga seukuran kursi dan meja. Sementara kalau misalnya di tanah Akademi Universal Life, dia bisa setinggi pohon. Tapi Fang Yuan sama sekali tidak menyesal. Lagi pula, semua ini hanyalah buah dari keisengan dirinya. Tapi meski ukurannya yang tidak terlalu besar, dia segera menciptakan ekosistem di mana ada banyak jamur lain yang juga ikut tumbuh di sekitarnya. Selain itu, jamur Lingxi ini juga cukup kuat. Bahkan ketika Fang Yuan mendudukinya dengan tubuh Raja Zombie, jamur ini masih berdiri dengan kokoh. Sementara itu, Gu kebijaksanaan sendiri tampak sangat gembira. Setidaknya dengan munculnya kelompok jamur ini, dia merasa tempat ini sedikit lebih hidup daripada sebelumnya. Gu kebijaksanaan pun bahkan terlihat seperti balita yang menemukan permainan yang menarik. Untuk sesaat, Fang Yuan melihat Gu kebijaksanaan menikmati mainan barunya. Lalu, setelah itu, Fang Yuan berkata, "Gu kebijaksanaan, sudah waktunya kembali ke masalah utama." Gu kebijaksanaan yang semula berlari ke sana kemari, kemudian hinggap di salah satu jamur, dan dia mulai memancarkan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan lalu segera mengaktifkan Gu kegembiraan gunung dan air. Kemudian inspirasi segera memasuki otaknya. Saat ini, Fang Yuan berencana untuk kembali menyempurnakan resep sisa dari Langya. Dan setelah menyelesaikan 3 resep, Fang Yuan pergi lagi. Fang Yuan kini menggunakan Gu Stargate. Dia pergi ke tanah Langya.
Singkat cerita, dari Langya, Fang Yuan mendapatkan 40 esensi abadi. Semua itu Fang Yuan dapatkan karena Fang Yuan menyelesaikan 2 resep dengan tingkat kesuksesan di atas 90% dan juga 1 resep yang tingkat kesuksesannya di atas 80%. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Fang Yuan akan mendapatkan 10 esensi abadi untuk resep yang memiliki tingkat kesuksesan di atas 90%. Dan dia akan mendapatkan 20 esensi abadi jika berhasil menyempurnakan resep yang memiliki tingkat keberhasilan di atas 80%. Karena itu sekarang Fang Yuan mendapatkan lebih banyak esensi abadi. Tapi sesungguhnya dia juga menghabiskan lebih banyak esensi abadi untuk menyelesaikan resep yang tingkat penyelesaiannya lebih kecil. Namun saat ini transaksi dengan Langya itu adalah transaksi yang paling menguntungkan untuk Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan tetap melakukannya. Lalu setelah kembali, Fang Yuan mendapatkan kabar baik dari roh tanah Little Hu, bahwa dia menemukan seorang immortal yang menjual mayat ular berkepala 6 lengkap dengan organ-organnya. Mendengar ini Fang Yuan segera menghubungi penjual itu. Lalu dari penjual itu, Fang Yuan menemukan bahwa rupanya mayat itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Karenanya darah dari mayat itu sudah kering. Namun karena ini adalah barang yang langka, jadi Fang Yuan memutuskan untuk tetap membelinya. Lagi pula Fang Yuan tahu bagaimana cara untuk mengekstrak darah dari mayat itu. Dengan membeli ular berkepala 6, kini masalah memberi makan Gu pemanggil bencana telah teratasi. Setelah itu, Fang Yuan pergi membeli beberapa bulu kera emas dari seorang Gu immortal peringkat 7. Meskipun harganya sangat mahal, tapi bulu kera emas hanya bisa didapatkan dari penjual ini. Pada akhirnya, mau tidak mau Fang Yuan menghabiskan 5 esensi abadi untuk mendapatkan 500 helai bulu kera emas. Setelah itu, Fang Yuan lalu menyempurnakan Gu kelompok peringkat 5. Gu ini adalah Gu dari jalur kekuatan. Fungsinya untuk menggabungkan kekuatan kelompok menjadi satu. Nah, bahan pembuatan dari Gu kelompok itu salah satunya adalah dari bulu kera emas. Makanya Fang Yuan membeli itu. Lalu untuk saat ini memang sudah tidak ada orang yang menggunakan Gu kelompok karena Gu ini sudah lama punah. Punahnya bukan karena tidak ada yang membuatnya lagi, tetapi karena untuk mendapatkan bahan pembuatannya pun sangat sulit dan resepnya sudah lama hilang. Tapi berkat pengalaman Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia kini dapat melahirkan kembali Gu kelompok peringkat 5. Padahal dulunya kekuatan Gu kelompok ini sangat digemari, karena dengan Gu kelompok itu dapat menggabungkan beberapa kekuatan menjadi satu. Serangan gabungan pun akan menjadi lebih efektif. Tapi, Fang Yuan memiliki metode yang berbeda. Dia kini memiliki gerakan pembunuh segudang diri. Gerakan itu bisa membentuk jiwa manusia dalam jumlah yang besar. Lalu Fang Yuan berpikir, dengan menggunakan Gu kelompok, maka Fang Yuan bisa menggabungkan beberapa jiwa manusia sekaligus untuk kemudian menciptakan kekuatan yang berdaya hancur lebih besar. Dan Fang Yuan sendiri sekarang tidak hanya membuat satu Gu kelompok, tapi dia berencana untuk membuat banyak. Dan disinilah kegunaan dari para pria berbulu yang Fang Yuan beli sebelumnya. Fang Yuan kemudian membagi resep pembuatan Gu kelompok menjadi beberapa tahap. Lalu dia menyerahkannya pada para pria berbulu agar mereka menyempurnakannya secara bergantian. Memang benar bahwa tingkat keberhasilan dari pria berbulu ini lebih rendah daripada pembuatan yang Fang Yuan lakukan, tapi dari segi efisiensi waktu,
menggunakan para pria berbulu ini jauh lebih efektif. Karena itu, Fang Yuan menyerahkan pada mereka. Lalu setelah beberapa waktu, Fang Yuan akhirnya mendapatkan 45 gu kelompok. Fang Yuan tampak puas. Lalu kemudian dia pergi, dan dia memberikan perintah pada roh tanah untuk membangun genangan darah di bagian barat Gunung Danghun. Sementara, dia akan menggunakan cahaya kebijaksanaan lagi. Kali ini, dia ingin mengembangkan gerakan pembunuh segudang diri yang akan ia gabungkan dengan gu kelompok. Oleh karena itu, Fang Yuan menghabiskan waktu seharian penuh untuk penggabungan ini. Setelah selesai, Fang Yuan kemudian meninjau genangan darah yang dibangun oleh roh tanah. Dia melihat, kali ini bangkai ular berkepala 6 mengapung di tengah-tengah. Lalu, terlihat juga formasi pemurnian yang terlihat seperti memakan bangkai ular berkepala 6. Kemudian, sebagai outputnya, formasi itu mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Inilah formasi Gu Battlebone Wheel peringkat 5 yang Fang Yuan peroleh dari dataran utara. Lalu, setelahnya Fang Yuan kembali melanjutkan persiapan untuk pertarungan. Saat ini, di dunia luar hanya tersisa 5 hari lagi sebelum hari di mana Helloulan akan menerobos ke ranah immortal, atau sekitar 25 hari kalau di dalam Gunung Danghun. Maka, Fang Yuan sungguh memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tak lupa, Fang Yuan juga mengirimkan pesan pada Tai Bayun Seng agar dia segera kembali. Lalu, di sisi lain, setelah menerima kabar dari Fang Yuan, Tai Bayun Seng pun segera kembali menggunakan gerbang bintang. Sesampainya di Gunung Danghun, Fang Yuan menyambut Tai Bayun Seng. Kali ini sesuai dengan request Fang Yuan, Tai Bayun Seng berhasil mendapatkan cukup banyak ubur-ubur dunia bawah serta belut petir laut dalam. Keduanya itu adalah makanan untuk gu jejak gelombang. Lalu Tai Bayun Seng menceritakan bahwa setelah dia menggunakan gu landscape kembali, dia sangat diterima oleh para master gu yang ada di sana. Bahkan dia diundang untuk datang ke tanah terberkati Hai Si. Serta berkat kontribusinya, Tai Bayun Seng dapat membeli beberapa ubur-ubur laut dalam. Dan setelah menerima surat dari Fang Yuan, Tai Bayun Seng pun pergi mencari pulau terpencil untuk kembali ke Gunung Danghun. Namun, beruntungnya dia, di sana justru Tai Bayun Seng bertemu dengan seorang zombie immortal yang memanggil dirinya sebagai hiu setan. Dia adalah anggota dari aliansi zombie, dan setelah bertanya-tanya, hiu setan mau menjual beberapa belut petir laut dalam pada Tai Bayun Seng. Namun tentu ada syaratnya, yaitu Tai Bayun Seng harus memulihkan tanah terberkati tersembunyi. Mendengar ini, Tai Bayun Seng pun langsung setuju, lalu segera menyelesaikan pekerjaannya. Dari hiu setan, Tai Bayun Seng mendapatkan belut petir laut dalam. Namun, ketika mendengar cerita ini, Fang Yuan ingat peringai dari hiu setan. Jadi, dia kemudian bertanya dengan nada terkejut, "Apa hiu setan sungguh mempercayaimu?" Lalu Tai Bayun Seng tertawa getir dan menjawab, "Percaya? Sepertinya tidak semudah itu. Dia memiliki gu jalur aturan. Dia menggunakan gu hukuman mati menanti untuk mengikatku. Baru setelah itu dia lalu mempercayaiku." "Apa? Hukuman mati menanti? Itu adalah gu peringkat 7 dari jalur aturan. Gu ini dapat menentukan waktu kematian seseorang. Begitu waktunya habis, bahkan seorang master gu immortal pun akan mati." Wajah Fang Yuan tampak masam. "Ya, itu benar," kata Tai Bayun Seng sambil kemudian tertawa. "Mengapa kau melakukan sampai sejauh ini, orang tua? Bahkan tanpa memberi makan gu milikku sekarang, mereka masih akan tetap baik-baik saja.
Kenapa kau terlalu terburu-buru? Kata Fang Yuan sambil memandangi Tai Baiyunseng dan menghela nafas panjang. Sementara Tai Baiyunseng tertawa sambil menepuk-nepuk kaki Fang Yuan. Ya, Tai Baiyunseng itu hanya sepertiga tingginya Fang Yuan yang sudah menjadi zombie. Lalu Tai Baiyunseng berkata, "Junior, apa kau sungguh berpikir aku melakukan semua ini untukmu?" "Tidak. Jangan salah sangka. Tanah terberkati rahasia ini sesungguhnya bukan milik hiu setan. Tapi itu adalah tanah terberkati milik Yulu. Peri Yulu adalah murid kedua dari Yang Mulia Bumi dan Surga. Sayangnya, pintu masuk ke tanah terberkati itu dihancurkan sebelumnya. Maka, hiu setan membutuhkan kemampuanku untuk memulihkan pintu masuknya. Semua ini bukan tentangmu, tapi tentang aku yang ingin melakukan dan mendapatkan kepercayaan sehingga aku punya kesempatan untuk pergi ke tanah terberkati Yulu." Mendengar ini, Fang Yuan tahu bahwa semua itu hanyalah alasan. Tapi, jika dia menghargai Tai Baiyunseng, maka dia harus menghentikan pembicaraan mereka di sini. Jadi Fang Yuan tidak memperpanjang pembahasan ini. Dan singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Kini hanya 3 hari tersisa. Dia sadar bahwa esensi abadinya itu belum cukup kalau dia harus berperang. Karena itu, dia kemudian meminjam dari Perilisan dan juga Langya. Perilisan sendiri langsung meminjamkan 30 butir esensi abadi. Sementara Langya, dia cukup sulit, butuh waktu untuk meyakinkannya. Tapi pada akhirnya, Langya mau meminjamkan 15 esensi abadi. Sesungguhnya Fang Yuan tampak cukup kesal karena Langya rupanya pelit. Belum lagi sesungguhnya Fang Yuan ingin meminjam beberapa Gu Immortal. Tapi melihat Langya yang tidak tertarik bergabung dalam urusan ini, permintaannya itu pasti akan ditolak mentah-mentah. Jadi, Fang Yuan tidak memintanya dan hanya mengambil esensi abadi yang dipinjamkan saja. Sekarang esensi abadi Fang Yuan telah mencapai jumlah tertinggi setelah kenaikannya ke ranah immortal di kehidupan ini. Total esensi abadi yang Fang Yuan miliki ada 91 butir. Karena itu, sekarang Fang Yuan sudah siap untuk berperang. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya, hari di mana Helloland akan menerobos ke ranah immortal akhirnya tiba. Fang Yuan dan Tai Baiyunseng segera menggunakan Gu Gerbang Bintang untuk mencapai tempat tujuan yang ada di dataran utara sesuai dengan perjanjian. Tentunya di sana sudah ada Helloland dan Perilisan yang sudah membangun gerbang bintang di tempat itu. Lalu, Tai Baiyunseng tampak terkejut ketika mengenali wilayah ini. Wilayah ini dulunya pernah menjadi tempat perang pada masa kuno, hingga akhirnya membuat Ki Surga dan Ki Bumi yang ada di tempat ini sangat menipis. Tapi justru karena Ki Surga dan Ki Bumi di tempat ini sangat tipis, Perilisan sengaja memilihnya. Alasannya cukup sederhana, bahwa kenaikan tingkat dari seorang Master Gu yang memiliki fisik ekstrim itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan Master Gu biasa. Bahkan tingkatnya bisa mencapai 10 kali lipat. Sementara ketika pada tahap kedua penyatuan Ki, semakin banyak Ki Surga dan Ki Bumi yang diserap, maka akan meningkatkan kualitas apertur dari seorang Master Gu Immortal. Contohnya seperti Tai Baiyunseng yang memiliki tanah terberkati tingkat tinggi karena dia banyak menyerap Ki Surga dan Ki Bumi berkat bantuan dari The Great Sun kala itu. Ini adalah hal yang bagus. Namun, semua ada sebab dan akibat, ada untung dan malang. Ketika kualitas apertur seorang Master Gu meningkat, maka kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi pun akan meningkat. Sama seperti Tai Baiyunseng.
Meskipun pada akhirnya ketika itu The Great Sun yang secara tidak langsung membantu Tai Bayun Seng untuk mengatasi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bayangkan, jika ini terjadi pada He Laolan. Dia sendiri untuk naik ke ranah immortal harus menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi 10 kali lipat lebih kuat daripada masterku biasa. Lalu, jika tingkat kesulitan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi itu sendiri ditingkatkan lagi karena He Laolan yang terlalu banyak menyerap ki surga dan ki bumi, mau jadi apa dia? Naik biasa saja sudah 10 kali lebih sulit, apalagi kalau naik yang spesial. Bisa 100 bahkan 1000 kali lebih sulit. Ya, bisa mati dia. Ini adalah pilihan yang tepat dari perilisan. Namun, Fang Yuan juga tahu satu kekurangannya. Dia pun bertanya, ini rencana yang bagus. Namun jika terlalu sedikit ki surga dan ki bumi yang diserap, itu juga tidak akan cukup untuk melalui proses penggabungan ki. Apa yang akan kau lakukan? Perilisan menjawab, tenang saja, aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Ini adalah Gu Ki keluarga kecil. Gu ini dapat mengumpulkan ki surga dan ki bumi yang ada di sekitar. Maka, jika nanti Laolan kekurangan ki surga dan ki bumi, kita bisa menggunakan Gu ini. Melihat itu, Fang Yuan mengerti. Dia berkata, aku tidak menyangka kalian bahkan punya Gu kuno di sini. Karena semuanya sudah siap, maka ayo segera mulai. Aku akan berjaga. Perilisan berkata, aku senang kau mengerti dengan cepat. Fang Yuan, aku menyerahkan ini padamu. Jika Laolan berhasil naik ke ranah immortal, maka kau hanya perlu mengembalikan setengah dari esensi abadi yang kuberikan padamu. Anggap saja itu sebagai kesepakatan kita. Sekarang aku dan Tai Bayun Seng akan bersembunyi dulu. Kita akan tunggu apakah Hei Cheng akan datang mengganggu atau tidak, kata perilisan. Ya, aku mengerti, jawab Fang Yuan tanpa emosi sedikit pun. Lalu setelahnya, He Laolan segera menutup mata dan duduk bersila. Seperti biasa, langkah pertama adalah menghancurkan apertur miliknya sendiri. Namun, karena He Laolan adalah pemilik dari fisik ekstrim, keadaan aperturnya tidaklah stabil dari awal. Hari ini, memang sudah mendekati batas kehidupan dari He Laolan. Maka, dengan satu sentuhan saja, apertur He Laolan pun akhirnya runtuh. Lalu, segera He Laolan menyerap ki surga dan ki bumi. Seketika wilayah itu mulai berguncang dan retakan pun muncul di permukaan es yang tebal. He Laolan tidak melakukan banyak perlawanan. Dia membiarkan ki langit dan bumi mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Lalu, perlahan tubuh He Laolan pun terangkat oleh ki yang ada di sekitarnya. Angin kini mulai bergejolak. Wilayah yang sebelumnya tenang kini diterjang angin besar. Bahkan suaranya seperti bayi yang menangis. Langit pun menjadi gelap. Awan-awan kini berkumpul seolah tertarik oleh kekuatan He Laolan. Fang Yuan masih memandang semua itu. Dia belum bergerak, bahkan di tengah badai besar ini. Lagi pula memang tubuh Fang Yuan adalah tubuh zombie yang ada di ranah immortal. Jadi dia bahkan tidak bergeming hanya karena angin seperti ini. Fang Yuan bergumam, seperti yang diharapkan dari kesengsaraan milik 10 fisik ekstrim. Bahkan jika ki di sini sangat tipis, tapi kesengsaraan yang terbentuk terasa mengerikan. Angin semakin kencang. Fang Yuan masih tetap tenang sambil menunggu perwujudan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Namun, Fang Yuan tidak bisa merasakannya setelah beberapa saat. Semakin lama, pandangan Fang Yuan kini semakin berkurang. Badai salju benar-benar menutup wilayah itu. Tunggu, ini lama sekali. Mengapa kesengsaraan surgawi belum juga terwujud? Fang Yuan mulai bertanya-tanya.
Lalu, dia kembali menggunakan Gu investigasi tapi tidak nampak apapun. Pada akhirnya, Fang Yuan memutuskan untuk menerobos maju. Dan di tengah badai itu, Fang Yuan tersentak. Dia mendengar suara lonceng yang menggetarkan jiwa. Inilah perwujudan kesengsaraan surgawi milik He Laolan, yang sebelumnya tidak terdengar karena tertutup suara angin badai yang kencang. Mata Fang Yuan memadat. Dia mengenali kesengsaraan surgawi ini. Sialan, rupanya sudah terbentuk. Ini adalah kesengsaraan suara yang mengejutkan jantung. Saat para Master Gu mendengarnya, darah mereka akan mengalir lebih cepat. Jika ini berlangsung dalam waktu lama, maka pembuluh darah akan pecah dan kemudian darah keluar dari 7 lubang manusia. Kemudian jantung pun meledak. Untungnya Fang Yuan adalah zombie. Jadi meski jantungnya meledak, dia tidak akan mati. Tapi kali ini, yang dalam bahaya bukanlah Fang Yuan, melainkan He Laolan. Fang Yuan kini bisa melihat bahwa di depan He Laolan sudah turun dan kini terlihat duduk bersila sambil tertunduk serta memuntahkan darah. Fang Yuan menggertakkan gigi. Dia segera mengaktifkan gerakan pembunuh kelelawar ilusi dan terbang ke langit. Lalu akhirnya terlihatlah lonceng ungu yang ada di langit. Namun semakin dekat dia dengan lonceng itu, getarannya terasa semakin kuat. Dan beberapa saat kemudian, jantung Fang Yuan meledak dan dia memuntahkan seteguk darah hijau. Sialan! Teriak Fang Yuan yang wajahnya kini tampak masam. Fang Yuan merentangkan kedelapan tangannya, lalu segera gumpalan cahaya putih berkumpul di kedelapan telapak tangannya. Inilah gerakan pembunuh debu bintang bor es milik Fang Yuan. Dia kemudian melemparkan gumpalan cahaya bintang itu dan kemudian menghantam lonceng ungu. Pertahanan lonceng ungu memang tidak terlalu kuat, jadi lonceng itu pun pada akhirnya hancur. Namun jangan senang dulu, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi tidak mungkin semudah itu disingkirkan. Fang Yuan pun tetap mengamati sekitar, dan kemudian Ki surga dan Ki bumi berkumpul lagi, lalu lonceng ungu yang berikutnya terbentuk. Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuhnya dan menghancurkan lonceng ungu itu. Fang Yuan tidak lengah sedikit pun. Setiap kali lonceng ungu terbentuk, dia akan langsung menghancurkannya. Karena itu, Fang Yuan dapat menekan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini. Fang Yuan kini juga melihat ke bawah. Dia tahu bahwa He Laolan kini sudah duduk bersila dan lukanya pun sudah sembuh meskipun masih ada darah kering di sudut mulutnya. Ini memang adalah kemampuan khusus milik fisik bela diri sejati. Dia dapat menyembuhkan luka lebih cepat daripada Master Gu pada umumnya. Sekarang, Fang Yuan bisa sedikit tenang. Lalu dia kembali melihat sekeliling. Dia tahu bahwa semua ini belum selesai. Terlebih saat He Laolan yang memutuskan untuk menggunakan Gu Qi keluarga kecil untuk menambah Ki surga dan Ki bumi yang ia serap. Lalu segera suara angin seolah seperti anak yang menangis. Suara ini sangat menyayat hati. Bahkan Fang Yuan yang memiliki tubuh zombie pun merasa tidak nyaman. Lalu Fang Yuan kembali menggunakan Gu investigasi miliknya dan dia menemukan bahwa telah terbentuk lonceng yang baru. Lonceng ini berwarna merah muda. Ketika lonceng itu bergetar, dia akan mengeluarkan suara tangisan seperti anak kecil yang sungguh menyayat telinga. Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuhnya untuk menghancurkan lonceng merah muda itu. Tapi setelah lonceng itu menerima serangan, dia seperti bayi yang tersakiti. Dan sebelum lonceng itu menghilang, dia menjerit dengan sangat kencang. Suara itu benar-benar langsung menyerang pikiran Fang Yuan. Fang Yuan sampai tremor karena suara itu hampir membuat dia kehilangan semua kesadarannya.
Jika ini terus berlanjut, maka otak Fang Yuan bisa saja hancur dan berhenti bekerja. Maka itu artinya adalah kematian bagi Fang Yuan. Lalu sekarang, Fang Yuan menggunakan sisa-sisa kesadarannya untuk mengaktifkan Gu kesenangan air dan gunung. Dia menstimulasi pikirannya sendiri agar tetap jernih, sehingga dia dapat melewati teriakan yang menyakitkan ini. Tapi, di saat berikutnya tiba-tiba bilah angin melesat, dan 5 jari di salah satu tangan Fang Yuan tiba-tiba terpotong. Rupanya kini terbentuk lonceng berwarna hijau. Mata Fang Yuan melebar. Dia kini mengaktifkan 3 Gu investigasi untuk memperluas pandangannya. Lalu dia melihat beberapa bilah angin melesat ke arah dirinya dan dia terus mencoba menghindar. Fang Yuan tahu bahwa dia tidak bisa menghindari semuanya, maka dia kembali menggunakan gerakan pembunuh tipe pertahanan miliknya, pelindung rambut. Rambut di tubuhnya tumbuh memanjang dan melindungi seluruh tubuhnya seperti armor yang keras. Dia menyadari bahwa sekali lagi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini telah berevolusi menjadi kesengsaraan kebisingan pedang terbang. Saat ini Fang Yuan harus terus mengaktifkan beberapa gerakan pembunuh di saat yang sama, hanya untuk bertahan dan menyerang sumber kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini. Fang Yuan sungguh berjuang mati-matian untuk menahan semua itu. Ya, jelas, dia tidak akan mau melakukan semua ini jika bukan karena Gu Sumpah Laut. Karena jika Helloulan sampai mati, maka dia juga akan ikut mati. Maka sekarang Fang Yuan bertahan seolah mempertahankan nyawanya sendiri. Tapi tentu saja akan ada bayaran yang menanti Fang Yuan, dan itu bukanlah bayaran yang sepele. Ketika Fang Yuan berhasil seperti kesepakatan awal, Helloulan akan membantunya mendapatkan Gu Immortal yang bisa menyembunyikan dirinya. Transaksi yang menguntungkan, tapi kali ini Fang Yuan benar-benar harus berhadapan dengan Dewa Kematian. Sekarang di depannya muncul lagi 4 lonceng dengan warna dan bentuk yang berbeda. Tiap lonceng memiliki kemampuan masing-masing. Fang Yuan sadar bahwa dia tidak bisa terus bertahan. Dia memutuskan untuk menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Tai Baiyun Seng melihat dari kejauhan dan dia pun terlihat ngeri. Aku sungguh tidak menyangka kalau kenaikan pemilik fisik ekstrim bahkan sampai semengerikan ini. Bahkan ini bukan lagi 10 kali lebih kuat daripada kenaikan Master Gu biasa. Ini sudah belasan kali lebih kuat dari kenaikan Master Gu biasa. Mendengar itu Prilisan pun menghela nafas dan menjawab, "Memang, ini bukanlah kesengsaraan surgawi biasa. Aku pernah mendengar ini dan aku akhirnya bisa mengenalinya. Kesengsaraan ini adalah salah satu dari 10 bencana paling mengerikan. Kesengsaraan kebisingan 8 lapis yang mempesona. Ketika 8 lonceng muncul dan berbunyi, cakupannya bisa mencapai 880 li, dan langit serta bumi akan bergetar karenanya. Bahkan seorang immortal pun bisa hancur ketika bertemu dengan kesengsaraan ini." Prilisan tampak ragu. Dia sebenarnya sudah ingin keluar dan membantu Fang Yuan, tapi dia masih harus berjaga-jaga kalau He Cheng datang. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri akhirnya sadar bahwa kesengsaraan ini memang bukan kesengsaraan biasa, melainkan kesengsaraan 8 lapis. Ini memang jenis kesengsaraan yang memiliki beberapa tingkatan, yang mana tingkatannya ditunjukkan dengan jumlah lonceng yang muncul. Pada mulanya, Fang Yuan mengira kalau hanya ada 1 ataupun 2 lonceng yang muncul. Tapi pada akhirnya, dia sadar bahwa di depannya sudah muncul 8 lonceng. Kini dia harus berhadapan dengan kesengsaraan tingkat 8 alias kesengsaraan kebisingan 8 lapis yang mempesona. Sialan,
Bahkan dalam sejarah belum pernah ada yang bisa melewati kesengsaraan ini, bangsat. Wajah Fang Yuan tampak geram. Namun, dia tidak berniat untuk menyerah. Menyerah artinya dia mati. Maka dia tidak mau menyerah. Fang Yuan terus bertarung, dan dalam prosesnya, Gufana yang ia gunakan pun hancur satu persatu. Untungnya, Fang Yuan sudah membuat banyak persiapan untuk hari ini. Karena itu, dia terus bisa bertarung dan menggunakan gerakan pembunuh miliknya. Lalu, beberapa saat kemudian, Heloulan akhirnya membuka matanya. Kilauan cahaya muncul dari mata Heloulan dan akhirnya membentuk sebuah pilar sampai menembus awan. Pilar itu menembus 2 lonceng dan akhirnya kedua lonceng itu pun pecah. Anehnya, jika lonceng sebelumnya dihancurkan oleh Fang Yuan, maka akan muncul lonceng yang baru, tapi kali ini lonceng yang dihancurkan oleh Heloulan tidak terbentuk lagi. Dan setelah itu, Heloulan kembali menutup matanya. Fang Yuan menyadari bahwa ini adalah cahaya dari Gu Pengalih Bencana. Rupanya, Heloulan sempat mengambil Gu Pengalih Bencana saat kekacauan yang ada di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Kini Heloulan terlihat mengatur nafasnya sejenak, lalu dia membuka matanya lagi dan kejadian yang sama seperti tadi terulang kembali. Hingga akhirnya 2 lonceng yang lain pun hancur lagi. Fang Yuan kini memuji. Dia sadar bahwa penggunaan Gu Pengalih Bencana ini rupanya berbeda dengan yang digunakan oleh Hua Xia The Great Sun. Penggunaan dari Gu Pengalih Bencana ini sudah dikembangkan oleh Heloulan menjadi gerakan pembunuh. Dengan inti gerakan pembunuh itu adalah Gu Pengalih Bencana. Karena itu, Heloulan dapat menyerang dengan presisi melalui cahaya yang keluar dari matanya. Ini adalah gerakan pembunuh yang sangat luar biasa, dan tentu yang mengembangkannya pun jelas memiliki bakat yang luar biasa. Fang Yuan bahkan sampai iri. Dia sebelumnya tidak terpikirkan untuk membuat gerakan pembunuh seperti ini. Bisa dikatakan, pemikirannya tidak lebih tinggi daripada Heloulan dalam pembuatan gerakan pembunuh. Sementara Fang Yuan masih berpikir, Heloulan kembali menghancurkan 2 lonceng yang lain. Namun kali ini, saat dia menutup mata, darah mengalir dari kedua matanya. Kemudian, Heloulan pun meraung kesakitan. Tapi, Heloulan tahu bahwa hanya tinggal 2 lonceng lagi. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan membuka matanya untuk menghancurkan 2 lonceng yang terakhir. Sayangnya kali ini, mata indah dari Heloulan hancur. Rupanya, matanya tidak cukup kuat untuk menahan beban dari gerakan pembunuh ini. Sementara itu, Gu Pengalih Bencana pun sudah mencapai batasnya dan kemudian hancur serta hilang. Sementara Heloulan sungguh menjadi buta saat ini, karena kedua bola matanya kini telah hilang. Bahkan dengan kemampuan fisik bela diri sejati yang memiliki kemampuan menyembuhkan organ yang terluka, tapi kemampuan ini tidak cukup untuk menggantikan organ yang telah hilang. Maka sekarang, Heloulan terus merasakan sakit dan dia menahannya. Tapi tidak terlihat sedikit pun penyesalan di raut wajah Heloulan. Dia tetap terlihat garang. Melihat hal ini, Fang Yuan pun memuji dalam hati. Anak ini benar-benar tegas, bahkan pada dirinya sendiri. Fang Yuan tahu bahwa Heloulan tidak ragu untuk bertindak kejam pada dirinya sendiri. Karena Fang Yuan sadar bahwa Heloulan pasti sudah tahu kemungkinan kalau dia akan kehilangan matanya sendiri saat menggunakan gerakan pembunuh ini. Sekarang wajah Fang Yuan pun tampak serius. Dia kembali bersiap untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang tersisa. Dia masih punya kewajiban untuk melindungi Heloulan. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Kembali Ani umumkan bahwa untuk uploadan komik ini itu akan mundur sehari untuk yang Selasa dan Kamis. Jadi
Nanti uploadnya bisa di hari Rabu dan hari Jumat. Kalau minggunya tetap sama. Sekian dulu ya rekan-rekan. See you again di next video dan bye.